Halo, perkenalkan nama saya Aldi Octavianus Barus dari kelas kewirausahaan B. Oke, sekarang masuk mengenai usaha yang akan saya jalankan. Jadi, untuk bisnis atau usaha yang akan saya jalankan itu ialah usaha keripik salak. Jadi, untuk lokasi ini saya memilih untuk mendirikannya di daerah sekitaran Dalil Tua. Karena di daerah ini kemungkinan besar ini adalah lokasi yang sangat strategis. Dan juga kemungkinan besar saya akan melakukan join dengan mitra ke toko lain, terutama saya akan membuka toko sendiri. Untuk produk yang saya akan tawarkan itu adalah sebuah keripik salak. Jadi untuk target dari produk saya ini semua kalangan masyarakat, karena yang saya pikirkan itu buah salak ini peminatnya sangat tinggi dan semua orang sangat menyukainya. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan PPh 22. Contoh soalnya, yang pertama itu Aldi membeli 4 mesin dari PT Anhong dengan harga 22 juta. 22 juta itu belum termasuk harga termasuk PPN. Besarnya pemotongan pajak atas pembelian mesin tersebut adalah, yang pertama, harga pembelian tadi 22 juta, dasar pengenaan pajak berarti 20 juta. Karena 100% per 110 kali 22 juta. Jadi untuk PPh pasal 22 itu 1,5% kali 20 juta sama dengan 300.000. Dari perhitungan di atas maka dapat diartikan bahwa PPh pasal 22 itu adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik itu milik daerah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor maupun kegiatan usaha lain. Dari kasus di atas maka wajib pajaknya itu yaitu PT Anhong yang melakukan penjualan mesin terhadap saya sendiri. Terus untuk objek pajaknya itu yaitu saya sendiri yang melakukan pembelian. Yang ketiga itu batas waktu pembayaran itu paling lama itu 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Nah, jika kita terlambat dalam pembayaran pajak maka dapat dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Contoh kasus PPh 23. Contohnya itu Aldi menyewa ruko dari CP Anugrahta dengan biaya sewa sebesar 10 juta. Berapa besarkah PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong Aldi sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CP Anugrahta tersebut? Jadi tarif PPh pasal 23 itu atas sewa sebesar 2%. Biaya sewa ruko tersebut 10 juta, besar pemotongan PPh pasal 23 berarti 2% kali 10 juta, sama dengan 200.000. Maka CV Anugrahta hanya menerima pembayaran sewa dari saya sendiri dipotong pajak PPh 23 sebesar 10 juta kurang 200.000, sama dengan 9.800.000. Dari kasus tersebut, maka dapat diartikan bahwa PPh pasal 23 itu adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Wajib pajak dalam PPh pasal 23 ini adalah CP Anugrahta. Untuk objek pajaknya itu yaitu sewa ruko, terus jatuh tempo untuk pembayaran pajak itu sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika terlambat membayar pajak, maka dikenakan sanksi 2 juta per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Sekarang masuk ke dalam PPh 25. Contohnya itu Tuan Aldi atau TK0. TK0 maksudnya itu tidak ada tanggungan. Terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA pada tanggal 1 Desember 2023. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2022 adalah sebesar 200 juta. Besar PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto saya setahun itu sebesar 200 juta. Jadi PTKP-nya karena saya tidak memiliki tanggungan itu sebesar 54 juta. PKP-nya itu 146 juta. Jadi untuk PPh terutang sama dengan 5% kali 146 juta sama dengan 7.300.000. PPh 25 dapat diartikan bahwa salah satu jenis keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya. PPh 25
wajib pajaknya itu saya sendiri, karena saya sendiri yang memiliki usaha. Terus untuk objek pajak diambil dari penghasilan yang saya peroleh. Untuk jatuh temponya harus dibayar paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi untuk sanksinya juga sama seperti PPh 223, maka dikenakan sanksi 2% per bulan. Contoh PPh pasal 26. Karyawan di ruko keripik salak yang saya buat dapat mencapai target dengan berbagai strategi agar banyak orang atau konsumen membeli produk kami. Jadi atas pencapaian target dari karyawan tersebut, saya berikan hadiah sebesar 100 juta atas penghasilan dari hadiah tersebut. Maka hitunglah pasal 26-nya. Jawabannya untuk PPh pasal 26 itu 20% kali 100 juta sama dengan 20 juta. Untuk pengertian dari PPh 26 itu adalah PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun itu di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran, baik itu gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya, kepada wajib pajak luar negeri. Untuk PPh 26, wajib pajaknya itu diambil dari laba dan wajib pajak dari luar negeri. Terus untuk objeknya itu diambil dari royalti. Jatuh tempo paling lambat di tanggal 10 bulan terakhir berikutnya setelah bulan saat berhutangnya pajak. Jika terlambat menyetorkan denda, telat bayar pajak, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Oke, sekarang masuk ke PPN. Contohnya itu toko saya sendiri, toko keripik salak tadi, mendapatkan penjualan sekitar 120 juta. Lalu berapakah PPN terutang toko saya yang wajib disetorkan? Jawabannya itu PPN itu 11%. Jadi 11% kali 120 juta sama dengan 13 juta 200. Dari contoh kasus tersebut, maka dapat kita artikan PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi untuk PPN ini merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung jawab pajak. PPN ini objek pajaknya itu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak. Terus wajib pajaknya saya sendiri. Jatuh tempo untuk PPN ini disetorkan paling lama di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Jika terlambat, maka terkena denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Sekarang masuk ke PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi yang dimaksud PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Jadi untuk usaha keripik salak ini belum bisa dikenakan PPNBM karena bisa dikatakan belum ada tergolong ke dalam barang mewah. Sekarang masuk ke yang terakhir itu PBB. Contohnya itu Aldi mempunyai lahan di area sekitar Delito inilah sekitar 1 hektar persegi dengan bangunan seluas 800 meter persegi. Angka NJOP untuk tanah setiap meter pada area tersebut diketahui sebesar 5 juta. Dengan harga bangunan setiap meternya adalah 1 juta. Cara menghitung PBB dari Aldi tersebut yaitu hitung terutama dulu NJOP-nya. Jadi untuk NJOP bumi dan bangunan itu bumi 1 juta kali 5 juta yaitu 5 miliar. 1000 kali 5 juta 5 miliar. Terus untuk bangunan 800 kali 1 juta sama dengan 800 juta. Jadi untuk angka NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 juta tambah 800 juta sama dengan 5 miliar 800. Untuk menghitung NJKP sama dengan 40%. Kali 5 miliar 800 kurang 12 juta sama kurang 12 miliar sama dengan 2 miliar 315.200. Untuk menghitung PBB nya sama dengan 0,5%
kali 2.315.200.000 sama dengan 11.576.000.